warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu Caturini dari offering T1, nomor NIM saya 19025260972, akan mempresentasikan tugas kesenian rakyat bercerita yang dibina oleh DRA Woro Suprihatin Dia Pratamawati MPD. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Seni, Tari, dan Musik, jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang. Yang pertama, saya akan menunjukkan peta konsep dari apa yang akan saya presentasikan nantinya, yaitu pengertian seni pertunjukan, jenis-jenis seni pertunjukan, ciri-ciri seni pertunjukan, pengertian kesenian rakyat bercerita, jenis-jenis kesenian rakyat, fungsi kesenian rakyat bercerita, contoh kesenian rakyat, dan yang terakhir adalah kesenian rakyat sebagai ikon pariwisata. Pengertian seni pertunjukan. Pengertian seni pertunjukan menurut Sudarsono pada tahun 1999 yaitu pengajaran kepada manusia untuk berperilaku sosial melalui media rumpun seni sebagai sarana ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian seni pertunjukan merupakan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain melalui media seni yang digunakan sebagai sarana ritual maupun hiburan. Jenis-jenis seni pertunjukan. Yang pertama adalah tari kerakyatan, kedua musik tradisional, ketiga wayang, keempat teater tradisional. Tari kerakyatan merupakan tarian yang berkembang di kalangan masyarakat lokal yang sudah ada sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-temurun antar generasi ke generasi sehingga dapat menjadi budaya masyarakat itu sendiri. Ciri-ciri dari tari kerakyatan pertama adalah gerakannya bebas, tidak berpakem. Karena ini bukan tari klasik, jadi gerakannya bebas sesuai dengan apa yang kita ekspresikan, apa yang masyarakat itu ekspresikan. Kedua adalah penampilannya dari segi gerak, rias, dan kostum sangat sederhana. Ketiga, kental dengan suasana sosial. Keempat adalah tariannya bersifat kerakyatan karena ada di kalangan masyarakat. Dan yang kedua adalah musik tradisional. Musik tradisional merupakan musik yang ada sejak zaman dahulu dan diturunkan secara turun-temurun di masyarakat lokal yang biasanya digunakan sebagai sarana ritual maupun hiburan. Ciri-cirinya adalah bersifat khas untuk mencerminkan masyarakat tersebut. Jadi antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain itu biasanya musiknya berbeda karena itu bersifat khas. Seperti kita tarik contoh musik yang ada di daerah Madura dengan musik yang ada di Bali itu berbeda. Kedua, ya, sesuai dengan masyarakat tersebut. Jadi sesuai dengan kehidupan masyarakat tersebut atau budaya dari masyarakat tersebut. Yang ketiga adalah mengangkat tema kehidupan masyarakat tersebut. Misal, di sini kehidupan masyarakat di Pasuruan adalah masyarakat yang religius, banyak sekali pondok pesantren dan santri-santri, sehingga musik tradisional yang digunakan adalah musik Islami seperti gambus maupun al-banjarian. Dan yang terakhir adalah sebagai pengiring tarian dan sarana pengungkapan diri. Yang ketiga adalah teater tradisional. Teater tradisional merupakan seni pertunjukan dan kisahnya berakar dari kehidupan masyarakat setempat. Ciri-cirinya adalah tidak ada naskah karena memang sesuai dengan kehidupan masyarakat tersebut, jadi langsung saja gitu. Yang kedua adalah persiapan dilakukan secara sederhana. Dan yang terakhir adalah menyatu dengan masyarakat. Contohnya aja adalah ketoprak. Itu adalah teater tradisional.
Dan yang terakhir adalah wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan tradisional menggunakan media boneka atau wayang. Dan dalang sebagai penyaji dari kesenian tersebut. Contoh dari wayang ini biasanya adalah wayang wong. Tidak, kalau di wayang ini adalah wayang golek, wayang kulit, dan wayang suket. Kalau wayang wong itu kadang termasuk ke arah drama tari, begitu. Pengertian kesenian rakyat bercerita merupakan kesenian sastra atau cerita yang berkembang di suatu masyarakat yang diterima secara turun-temurun oleh masyarakat tersebut. Kenapa bisa diterima? Karena itu sudah melekat pada diri masyarakat tersebut dan memang kisahnya itu sesuai dengan kehidupan masyarakat tersebut. Jenis kesenian rakyat bercerita pertama adalah legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang dianggap dulu itu merupakan suatu peristiwa yang benar terjadi. Dan yang kedua adalah fabel. Fabel merupakan cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berlagak atau berperilaku seperti manusia. Mite merupakan berlataran masa lampau yang dianggap benar-benar terjadi pada beberapa orang saja. Ada orang yang menyetujui mite itu benar terjadi dan juga ada yang tidak, atau bisa disebut dengan mitos. Epos merupakan karya sastra tradisional yang menceritakan kisah pahlawan. Sage merupakan cerita lama yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian atau hampir sama dengan epos atau menceritakan kepahlawanan. Dan jenaka adalah cerita-cerita lucu seperti yang ada di komik. Fungsi kesenian rakyat sebagai sarana edukasi, kedua sebagai sarana hiburan, ketiga sebagai sarana pelestarian budaya, dan keempat sebagai sarana pengungkapan pesan moral. Kenapa bisa disebut sebagai sarana edukasi? Karena dalam kesenian rakyat ini biasanya ada pembelajaran yang dapat dipetik dari kesenian tersebut. Dan yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Kita melihat kesenian rakyat ini, kita terhibur. Maka fungsinya itu adalah sebagai sarana hiburan. Dan yang ketiga adalah sebagai sarana pelestarian budaya. Kenapa bisa disebut dengan sarana pelestarian budaya? Karena kesenian rakyat ini adalah kesenian yang ada sejak zaman dahulu dan turun-temurun. Maka jika kita melakukan kesenian rakyat tersebut, maka kita juga ikut melestarikan budaya kita. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana pengungkapan pesan moral. Kebanyakan di kesenian rakyat ini ada pesan moral yang dikandungnya. Kesenian rakyat asal-usul Ranung Grati. Tokoh yang terlibat adalah Endang Sukarni, Begawan Yampu, Baru Kelinting, Raden Dodo Putih, Buaya Putih, dan Kakek Kerti. Dahulu kala, Endang Sukarni ini merupakan putri dari atau keturunan dari Kerajaan Mataram. Dia pergi keluar ke daerah timur Pulau Jawa itu karena dulu di Kerajaan Mataram ini ada konflik sehingga Kerajaan Mataram ini terbelah. Ia memutuskan pergi dan ia beristirahat di daerah timur Pasuruan. Lalu dia memutuskan untuk menetap dan ingin menjadi murid dari Begawan Yampu. Ia minta izin kepada Begawan Yampu dan diizinkan oleh Begawan Yampu. Pada suatu ketika Begawan Yampu ini tidak sengaja melihat betis atau kaki dari Endang Sukarni, sehingga keluarlah cairan putih yang menjadi belati. Lalu belati tersebut diberikan kepada Endang Sukarni dengan pesan bahwa belati tersebut
jangan sampai ditaruh di paha. Endang Sukarni menggunakan belati ini untuk memasak. Dengan kehati-hatiannya dia tidak menaruh di paha. Tapi suatu ketika Endang Sukarni ini lupa dan menaruh belati tersebut di paha. Sehingga muncullah naga atau anak seperti naga yang biasanya disebut dengan Baru Kelinting. Karena malu, Begawan Nyampu dan Endang Sukarni ini ingin menyingkirkan Baru Kelinting. Pada suatu ketika, Endang Sukarni dan Begawan Nyampu ini memutuskan untuk bekerja sama kepada Raden Dodoputih untuk mengadu domba anak mereka. Anak Raden Dodoputih ini diberi nama Buaya Putih. Ini hampir sama ceritanya dengan Baru Kelinting. Oleh karena itu mereka itu ingin bekerja sama dan mengadu domba Buaya Putih dan Baru Kelinting. Akhirnya Buaya Putih dan Baru Kelinting ini bertarung, dan pertarungan ini dimenangkan oleh Baru Kelinting karena Baru Kelinting ini sangat kuat. Pada suatu ketika Baru Kelinting ini bertapa di hutan. Tanpa sengaja ada seorang kakek yang bernama Kakek Kerti. Dia merupakan kakek yang buta dan ia ke hutan mencari kayu bakar. Karena lelah, dia lalu bersandar di akar. Ternyata akar pohon tersebut bukanlah akar, tapi melainkan Baru Kelinting. Baru Kelinting tahu bahwa Kakek Kerti ini tidak bisa melihat. Oleh karena itu, Kakek Kerti ini disuruh oleh Baru Kelinting untuk mencabut sisiknya dan mengusapkannya ke mata. Lalu Kakek Kerti ini bisa melihat kembali. Kakek Kerti kembali ke area penduduk. Penduduk mulai bertanya-tanya, kenapa Kakek Kerti ini bisa melihat kembali? Kakek Kerti ini tidak menjawab karena Baru Kelinting pernah berpesan bahwa jangan memberitahu kepada siapapun alasannya. Tapi lama-kelamaan Kakek Kerti ini memberitahu kepada penduduk bahwa dia bisa melihat karena Baru Kelinting. Penduduk mengira Baru Kelinting adalah seorang yang sangat kuat. Oleh karena itu penduduk pergi ke hutan beramai-ramai untuk memburu Baru Kelinting. Suatu ketika Baru Kelinting ini dibunuh dan penduduk ini ingin melakukan masak-masak atau acara besar gitu di desanya. Endang Sukarni tahu, ia pergi ke desa tersebut. Lalu dia marah karena dia tahu itu adalah anaknya sendiri. Lalu ia menancapkan lidi di tanah dan berpesan atau berbicara kepada penduduk. Jika memang mereka sudah memakan Baru Kelinting dan merasa kuat, maka lidi tersebut akan lepas dari tanah tersebut. Salah satu penduduk di situ itu melepaskan lidi tersebut dan ternyata lidi tersebut terlepas, lalu bekas tancapan lidi tersebut mengeluarkan air sehingga air tersebut sangat besar seperti air bah. Penduduk tersebut banyak yang mati dan air tersebut menjadi Danau Ranungrati. Itu adalah cerita rakyat yang ada di Pasuruan, khususnya di Grati. Sebagai ikon pariwisata, pertama, pengembangan kesenian dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata. Kenapa seperti ini? Jika kita melakukan kayak kesenian ini ditunjukkan kepada banyak orang dan wisatawan itu bisa masuk ke wilayah kita, maka ini dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata yang ada di daerah kita. Dan yang kedua adalah adanya kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan untuk menggali potensi daerah yang belum terlihat. Jika adanya kerjasama tersebut, mungkin atau kemungkinan besar ini dapat mempengaruhi perkembangan pariwisata karena kerjasama tersebut gitu. Demikian presentasi dari saya. Ini merupakan presentasi ujian akhir semester mata kuliah Kesenian Rakyat Bercerita. Apabila ada kesalahan maupun salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.